Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah menolong kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 1-3. Tertulis demikian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Saudara yang dikasihi Tuhan, hati disebut dalam Alkitab sebagai bagian spiritual dari diri kita, di mana emosi dan keinginan berada. Hati menjadi pusat seorang manusia, di mana segala rencana, keputusan, hasrat, perasaan, pemikiran, pemahaman, dan kemauan bertempat. Apa yang ada di dalam hati seseorang tidak dapat diketahui kecuali oleh orang itu dan Tuhan. Namun lebih daripada yang kita tahu, Tuhan lebih tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Kita tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Tuhan tahu apakah kita bersungguh hati atau mendua hati dalam mempercayainya. Dalam Kejadian pasal 35 ayat 1-3 ini, Tuhan berfirman kepada Yakub untuk kembali ke Betel dan mendirikan sebuah mezbah di sana bagi Tuhan. Dan Tuhan menginginkan agar tidak ada satupun dewa atau berhala yang mereka sembah selain daripada Tuhan. Yakub kemudian menyuruh semua orang dalam rumahnya dan yang ada bersama-sama dengannya untuk menyingkirkan segala sesembahan mereka, agar mereka menguduskan diri hanya bagi Tuhan yang telah menjawab Yakub dalam masa kesesakannya. Saudara dikasihi Tuhan, kita seringkali tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa Tuhanlah yang sebenarnya telah menolong kita dalam masa-masa kesukaran dan kesesakan yang kita alami. Kita malah mengira bahwa ada kuasa lain atau dewa lain yang telah memberikan pertolongan, atau kita menganggap kita ditolong oleh kehebatan seseorang, oleh harta, atau oleh alam semesta. Padahal Tuhanlah yang telah senantiasa berkemurahan dan memberikan pertolongan kepada kita. Kata Betel mengandung arti rumah Tuhan, dan ini berbicara tentang hati kita yang adalah rumahnya, yaitu tempat kediamannya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 tertulis, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Saudara dan saya adalah rumah Tuhan, dan Tuhan merindukan agar dalam hati kita hanya ada Tuhan semata, bukan yang lain. Karena itu kita hendaknya menyingkirkan semua yang membuat kita tidak sepenuhnya mengasihi dan mempercayai Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saat ini mari kita cek kembali hati kita. Apa yang ada di dalamnya?
Apakah kita mempunyai sesembahan lain, dewa lain, Tuhan yang lain selain dari Tuhan Yesus? Apakah kita telah mendua hati terhadap Tuhan? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Bukanlah suatu kebetulan kalau firman Tuhan kita dengar pada saat ini. Tuhan mau kita menguduskan hati kita hanya bagi Tuhan. Karena itu mari saudara, singkirkan semua mamon yang membuat kita menduakan Tuhan. Semua hal yang membuat kita tidak sepenuhnya percaya kepadanya, singkirkan itu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita, bukan dengan setengah hati atau seperempat hati, tapi seluruhnya, segenap hati kita hanya bagi Tuhan. Biarlah hati kita kudus hanya baginya, dan dalam hati kita ada mezbah bagi Tuhan, di mana kita memuji, menyembahnya, dan mempersembahkan seluruh hidup kita ini hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk firman-Mu, firman-Mu yang selalu menegur dan membentuk kami menjadi lebih mengenal Tuhan dan lebih mengerti akan kehendak-Mu. Kami menyadari bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kami selama ini. Tuhanlah yang selalu membukakan jalan, memberikan kami kemampuan untuk menghadapi segala keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang telah menolong kami. Dan kami bersyukur lewat firman-Mu pada saat ini yang menegur kami dan mengingatkan untuk kami menguduskan hati kami hanya bagi Tuhan, sehingga tidak ada lagi hal-hal lain yang ada dalam hati kami yang kami posisikan sebagai sesembahan, sebagai saingan Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Engkaulah juru selamat kami yang telah menyelamatkan dan memberikan kami kehidupan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puji dan muliakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Tuhan, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, semakin mengasihi Engkau dalam seluruh hidup kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah dan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.